Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Ridwan Yuniansah dengan nomor induk mahasiswa saya 34022110057 dari kelas reguler manajemen B. Di sini saya akan melanjutkan pertemuan Kombis yang dimana ini adalah materinya tentang cara menentukan dua perusahaan dan cara mempertimbangkannya bagaimana, dan dalam perhitungannya itu menggunakan net present value, dan yang kedua yaitu menggunakan internal rate of return. Dan gimana cara mempertimbangkannya dan gimana cara menghitungnya, inilah video tutorialnya. Check it out videonya. Oke, baik. Pertama-tama kita akan buka dulu Microsoft Excel ya. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah menghitung dulu atau mempertimbangkan dengan cara menghitung net present value. Dan saya sudah saya siapkan juga tabelnya. Ini untuk cash inflow-nya sama dengan, lalu kita ambil dari ARR yang kemarin, ngambil dari sini, lalu enter. Kita coba tarik ke bawah. Nah, ini adalah cash inflow-nya, ambil dari yang sana. Untuk diskon faktornya menggunakan rumus sama dengan 1 per buka kurung 1 ditambah SD3 yang ini nih. Nah, ditambah ini. I itu tingkat bunga ya. Lalu F4, lalu kita bisa tutup kurung, lalu tanda kutip, kasih 5, kasih tahun yang ini nih ya, lalu enter. Nah, ini adalah diskon faktornya. Kita tarik ke bawah. Nah, 04233. Untuk menentukan present value menggunakan rumus sama dengan ini dikali dengan diskon faktor yang ini. Nah, 11.075. Nah, sedangkan untuk menentukan total present value yaitu menggunakan rumus auto sum. Lalu enter. Totalnya 40.936. Yang kedua, kita akan coba menentukan yang ini ya, mesin B. Mesin B di sini cash inflow ya. Cash inflow sama dengan, kita ambil juga dari yang tadi, yang ini. Lalu enter. Kita tarik ke bawah. Nah, diskon faktornya juga sama dengan rumus yang seperti tadi, sama dengan 1 dibagi buka kurung 1, lalu ditambah bunga yang ini F4, tutup kurung, kita kasih tanda kutip, lalu kasih tahun yang ini. Nah, 086957. Kita coba tarik ke bawah. Lalu yang ini present value-nya juga menggunakan rumus sama dengan cash inflow dikali dengan diskon faktor 14.534.161. Ini juga sama, untuk menentukan total present value menggunakan auto sum. Selanjutnya kita akan coba menentukan nilai 5 tahun ke depan. Untuk 5 tahun ke depan yaitu menggunakan rumus sama dengan 5E6 yaitu 5 juta dikali dengan 1 ditambah C3. Nah, ditambah ini nih, bunga, tutup kurung, lalu pangkat 5, lalu enter. Nah, ini adalah totalnya, total nilai 5 tahun ke depan, diambil dari soal yang sini nih. Ini harus dihitung 5 juta ini. Selanjutnya untuk menentukan net present value yaitu menggunakan rumus sama dengan kita buka kurung, sama dengan yang ini dikurangi dengan yang total ini nih, investment, tutup kurung, lalu tambah dengan tambahnya yang ini nih, nilai 5 tahun ke depan, lalu enter. Nah, ini adalah net present value-nya untuk mesin B di 18.700,067.
Selanjutnya untuk menentukan net present value yang ini menggunakan rumus sama dengan yang ini, total ini dikurangi dengan total yang ini, 12. Lalu enter. Nah, 19.936.781. Itulah cara menentukan net present value. Nah, selanjutnya yaitu pengisian yang IRR, yaitu internal rate of return. Yaitu inilah tabelnya juga saya sudah siapkan. Sebenarnya untuk pengisiannya hampir sama sih dengan yang pengisian yang tadi, cuman bedanya yaitu ini menggunakan perusahaan yang sama, yaitu di mesin A juga, ini mesin A di perusahaan yang A, nanti juga kita akan mengisi di perusahaan yang sama di perusahaan B. Nah, untuk pertama-tama kita akan cash inflow yang ini, pengisian yang ini kita ambil dari sini, C5 kita tarik ke bawah. Dan juga diskon factor, yaitu menggunakan rumus yang sama dengan 1 dibagi buka kurung 1 ditambah ini ini persen, lalu F4 tutup kurung pangkat yang tahun ini. Nah, 08695 ya, 8695 kita. Nah, biar sama kita tarik ke bawah. Dan juga untuk present value-nya yaitu menggunakan rumus sama dengan cash inflow dikali dengan diskon factor yang kita tarik juga ke bawah. Nah, 5.476 juga total present value menggunakan auto sum. Enter. Nah, untuk net present value menggunakan rumus yaitu sama dengan total present value yang ini dikurangi dengan initial investment di 19.936. Benar kan ya? Ya, betul. Jadi total yang ini, total J11 yang ini dikurangi dengan J2. Nah, supaya nilainya 0 yaitu kita rubah dengan persennya di sini kita dapat bahwa untuk mempunyai nilai 0 yaitu menggunakan nilai 38% di 0,9533. Maka nilainya 0 ya. Ini juga kita tambahin 0. 33. Nah, setelah nilainya 0, ini untuk IRR aktualnya kita ngambil dari yang ini nih, tingkat bunga. Itu sama dengan di tingkat bunga yang ini nih. Lalu IRR estimate sama dengan dari tingkat bunga yang ini. Nah, maka dipastikan bahwa investasi diterima apabila IRR hitungan yang ini lebih besar dari tingkat bunga, lebih besar dari ini, maka keputusannya yaitu diterima. Nah, seperti itulah pengisian untuk internal rate of return yang perusahaan A. Selanjutnya kita akan mengisi tabel yang perusahaan B. Nah, untuk pengisian yang IRR yang B, yaitu untuk perusahaan B, untuk cash inflow-nya sama dengan kita ambil dari sini, lalu enter. Lalu kita tarik ke bawah, lalu diskon faktornya sama dengan 1 dibagi buka kurung 1 ditambah ini nih, investment yang ini, lalu F4 tutup kurung tanda kutip kasih G5 yang di tahun. Kita juga tarik ke bawah. Untuk yang present value menggunakan rumus yang sama juga dengan yang tadi, yaitu di cash inflow dikali dengan diskon factor 11.493. Untuk ini menggunakan rumus auto sum, lalu enter. Lalu net present value yaitu menggunakan rumus sama dengan buka kurung di J11 itu yang ini dikurangi dengan total initial investment yang ini, lalu ditambah dengan yang E12 ya.
dengan E12. E12 berarti yang ini nih. Nah, yang ini E12. E12 itu yang ini. Lo enter 15.936. Nah, untuk menentukan ini, untuk menjadi 0, kita mendapatkan nilai di angka 32%. Supaya nilainya mendekati 0, 32,11500. Nah, ini adalah salah satu yang mendekati dengan nilai yang mendekati 0. Maka kita ambil sama dengan ini IRR dari sini, lalu IRR estimate sama dengan dari sini. Maka dengan ini dipastikan bahwa mesin perusahaan B untuk IRR aktualnya 32%, IRR estimate-nya 15%, maka keputusannya diterima. Jadi keseluruhan untuk IRR yang A itu mendapatkan keputusan yang benar, yaitu perbandingannya di angka 3/1. Yang pertama di IRR yang ini 39%, dan yang kedua di NPV yang ini dia mendapatkan 19 juta, dan yang terakhir di ARR, nah yang ini 171, 43%. Nah, seperti itulah video cara menentukan internal rate of return dan juga present value. Nah, seperti itulah video cara mengerjakan atau menentukan dua perusahaan dengan cara net present value, dan yang kedua dengan cara rate of return, internal rate of return. Dan bisa dipastikan atau bisa disimpulkan bahwa perusahaan A lebih diunggulkan daripada perusahaan B, 3/1. Semoga video ini bermanfaat, khususnya bagi teman-teman semua yang sedang mengerjakan Kombis. Semoga diberi kelancaran dan semoga kalian sehat selalu. Dan saya Diki Ridwan, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.